Maka kita hanya boleh ikut satu mazhab saja atau boleh campur mazhab? Menurut Pak Ustadz yang mana? Saya 100% mazhab Syafi'i. Saya tak pernah campur mazhab, kata kawan saya. Jadi kau tak pernah campur mazhab? Tidak. Tadi waktu beli minuman ni pakai akad enggak? Enggak. Berarti kau dah campur. Iya ya. Rupanya dia tak sadar sudah mencampur mazhab. Maka kalau memang murni mazhab Syafi'i, dia pakai akad. Aku beli gorengan ini 2 bungkus 5.000 tunai, aku buat. Makanya orang-orang Melayu zaman dulu itu berakad. Saya singgah ke tepi jalan membeli duku. Setelah saya beli, apa kata makcik? Jual yo. Beli makcik. Ada jual, ada beli. Ada sirat, ada ijab, ada qabul. Tuh. Jadi sebenarnya tanpa disengaja kita sudah mencampur mazhab. Contoh kedua, satu kota itu yang boleh sah menurut mazhab Syafi'i solat Jumatnya hanya masjid induk saja. Sedangkan sekarang hampir setiap negeri ada banyak masjid. Solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat, solat Jumat. Buka fikih sunnah Syed Sabiq, buka al-fiqhul islami wa adillatuh. Itu bukan mazhab Syafi'i. Sebenarnya itu mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi membolehkan dalam satu negeri beberapa solat Jumat. Jadi sebetulnya sengaja tak sengaja, suka tak suka, mau tak mau, dia sudah mencampur mazhab. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu masalah dan membatalkan. Nah, itu baru tak boleh. Cara wuduknya cara wuduk Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki. Cara wuduk Syafi'i airnya sikit saja ke kepala, nanti air untuk telinga lain lagi. Tapi kalau bersentuhan batal, laki-laki perempuan tak mahram. Tapi kalau Maliki bersentuhan tak batal kalau tak ada syahwat. Kalau bersyahwat baru batal. Nah, dia hidupkan keran, dia ambil air, dia wuduk cara Syafi'i. Ambil air lagi telinga. Habis itu pergi dia undangan. Ada undangan orang nikah, dipegang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujungnya. Habis itu pergi dia ke masjid. Usolli fardal zuhri. Kau solat apa? Solat zuhur. Tapi tadi udah kau sentuh tangan mempelai perempuan. Aku tak bersyahwat. Tak cantik dia kan? Syahwat dia. Mana ada syahwat dia? Menurut mazhab Maliki kan tak batal. Tapi cara wudukmu tadi, cara wuduk Syafi'i. Ini sudah satu qadiyah, satu paket. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka secara Hanafi, secara Maliki kau sudah batal. Pusing saya Pak Ustaz, jangan campur mazhab. Saya tak ada campur-campur mazhab, kecuali dalam beberapa masalah. Itu pun sedikit, masalah solat Jumat, masalah jual beli, hanya itu saja. Yang lain tetap pakai mazhab Syafi'i. Ustadz izin bertanya, bolehkah secara aturan agama syariat Islam kita berpegang pada beberapa madhab tanpa sengaja? Teman-teman sekalian, begini. Madhab, saya pernah terangkan, beda dengan manhaj. Kalau manhaj, itu jalan yang lurus yang mengantarkan kita pada dalil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Jalannya. Sedangkan dari jalan itu, nanti ada yang satu cara, yang tadi saya sampaikan, ada beragam cara. Sepanjang semua dari Nabi itu manhajnya sama. Kalau yang dari Nabi itu ada keberagaman, kita kan harus pilih. Gak mungkin semua-muanya kita kemudian terapkan dalam kehidupan ibadah kita. Tadi bismillah ada 4 cara. Antum kan gak mungkin 4-4-nya diterapkan dalam sholat. Begitu mau sholat sebutkan ke-4-4-nya. Pak, saya aja yang imam deh. Ini kurang nyunah nih imamnya. Masya Allah. Kan bismillah ada 4 dari Nabi. Saya akan bacakan sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Jadi imam dia maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Masya Allah, gak bisa. Antum mesti bacakan salah satu dari 4 itu. Ketika antum pilih salah satunya, maka pilihan antum disebut dalam bahasa Arab dengan madzhaba ilaihi, yang cenderung saya pilih. Madzhaba ilaihi disingkatlah oleh orang Arab dengan madhab. Madhab, pilihan yang cenderung saya pilih. Jadi bermadhab itu artinya memilih satu pilihan yang memang saya harus terapkan. Ini keniscayaan, nggak mungkin orang Islam tidak bermadhab. Mustahil. Madhab itu mengambil yang kita pilih. Cuman pilihan mana yang diambil itu kembali kemudian kepada pengetahuan kita.
Lihat siapa yang menyampaikan pada kita, thiqah atau tidak, ulama mana, sumbernya tersambung pada Nabi atau tidak. Maka dari situlah kemudian kita dapatkan. Dari mana menelusurinya? Ulama membuka jalan. Kita tidak mungkin bertemu dengan sahabat, karena kita bukan zamannya. Tabi'in bukan zamannya. Apalagi ke Nabi SAW. Saya ingin langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari mana antum langsung? Mimpi ketemu Nabi aja nggak pernah. Apalagi ingin mengambil langsung dari Sunnah. Antum harus kembali kepada buku. Siapa yang menulis buku itu? Para ulama. Dari mana ulama mendapatkan? Dihimpun dari generasi sebelumnya, salafus saleh. Generasi sebelumnya disebut dengan salaf. Salafi yang baik disebut dengan saleh. Ulama salafus saleh yang menghimpun kitab-kitab pelajaran yang dituliskan, yang sumbernya nanti sampai ke kita sekarang. Untuk menghimpun pelajaran masa lalu ada 4 bintangnya. 1, Imam Abu Hanifah. 2, Imam Malik. 3, Imam Asy-Syafi'i. 4, Imam Ahmad. Kita tidak menepikan ada imam-imam yang lainnya, tapi 4 ini yang paling dikenal. Maka dihimpun oleh mereka di kitab mereka. Dihadirkan semuanya, tuntunannya ada semua di situ. Dan mereka pun harus memilih salah satu. Nggak mungkin Imam Syafi'i tahu dijaharkan, tahu disirkan, tahu tidak dibaca sama sekali, tahu dibaca pertama selanjutnya tidak. Tapi kan nggak mungkin Imam Syafi'i mempraktekkan keempat-empatnya. Beliau pilih dijaharkan, maka ketika memilih dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ahmad memilih disirkan, maka dikenal dengan mazhab Hambali. Teman-teman, pelajaran kita sekarang itu semua referensinya pada umumnya mengambil merujuk kembali ke 4 imam ini dengan karyanya. Karya itulah yang menghimpun pendapat ulama sebelumnya sampai ke Nabi SAW. Karena kita tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Maka kalau antum mengambil referensi dari Imam Asy-Syafi'i, maka dikenal orang ini dengan bermadzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu bukan ikut kelompok Imam Syafi'i, bukan. Maksudnya mengambil dari Nabi lewat jalur Imam Asy-Syafi'i. Ngambil dari Imam Malik, jalur Imam Malik bin Anas. Dari Imam Abu Hanifah ngambil, disebut dengan Hanafi. Dari Imam Ahmad disebut dengan Hambali. Jadi semua orang Islam mesti mengambil lewat jalur mazhab untuk menemukan satu manhaj kembali kepada Nabi SAW. Mustahil ngambil sendiri, pasti lewat situ. Ya, Syekh Al-Albani misalnya ngambil lewat jalur Hambali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngambil dari Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngambil dari Hambali. Syekh Rafi'i ngambil dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Syekh Abu Wahbah Az-Zuhaili dari Asy-Syafi'i. Dari situ. Misal siapa lagi? Suhnun, Imam Suhnun dari jalur siapa? Imam Malik. Ya, Syekh Rabiti dari jalur Imam Malik. Ya, Syekh Ad-Dahlawi dari jalur Imam Abu Hanifah. Syekh Abu Yusuf Muhammad dari jalur Imam Abu Hanifah. Semuanya kembali pada Nabi SAW. Jadi kalau antum misalnya ingin mengambil dari salah satu pendapat imam mazhab, itu diartikan bukan jadi kelompok bagian darinya. Itu diartikan mengambil referensi yang bersumber dari Nabi lewat jalur itu. Paham sampai sini? Karena antum lihat, oh saya nggak mau ngambil dari 4 mazhab itu, saya ngambil guru saya juga. Guru antum pun ngambil dari situ juga. Ayo, siapa gurunya antum sebutkan? Yang guru-guru sekarang dari situ juga. Ustaz-ustaz sekarang dari situ juga. Ya, Ustaz Abdul Somad Asy-Syafi'i, Ustaz Firanda Hambali, ya, Ustaz Khalid Basalamah dari Hambali juga ngambilnya referensinya. Ya, kalau ngambil dari yang lain juga ujungnya ke situ juga. Silakan cek. Ustaz Syafiq ngambil dari Hambali juga. Silakan. Ustaz Abdul Qadir Jawas dari Hambali juga. Ustaz Abdul Hakim Abdad dari Hambali juga. Ujungnya ke situ juga. Terus antum mengatakan jangan mengambil dari mazhab. Guru antum sendiri ngambil dari mazhab. Kalau antum menepikan mazhab, berarti antum bikin mazhab sendiri. Silakan, mazhab Adi Hidayat dikenal dengan Hidayati. Gak bisa. Gak bisa. Saya pun ngambil dari situ. Ya, saya termasuk yang terbuka. Kalau ada kebaikan ambil. Ah, sudah ya. Bukan zamannya kita berselisih pada yang seperti itu. Mungkin karena belum tahu saja. Makanya kalau belum tahu, belajar untuk tahu. Jangan ribut. Ribut tuh nggak ada gunanya. Banyak ustadz-ustadz yang baik, saya sering tegaskan, saya di Surabaya tegaskan, ada yang baik ambil ilmunya. Saya sering katakan, sekalipun yang pernah menahdir, saya menahdir karena belum tahu, karena belum kenal, belum ketemu, belum ngobrol. Kalau sudah ketemu, sudah tahu, mungkin gak akan seperti itu. Ya, kita sederhana saja teman-teman sekalian, ada kebaikan antum ambil, tidak ada tinggalkan. Siapapun itu sudah, kalau nggak cocok nggak usah diambil. Ini yang paling aneh begini, sudah nggak cocok diikutin, setelah diikutin dicela. Yuk. Jangan ambil pendapat Ustadz Adi Hidayat, Qadariyah, tapi ngikutin juga. Begitu diikutin, Qadariyah, diikutin, tuh katanya Qadariyah, kok diikutin juga? Kan aneh. Sudah salah, sudah menuduh, sudah keliru, sudah ngajak berselisih, itu fatal akibatnya. Ingat, seseorang yang menuduh dengan tuduhan akidah dan tidak tepat, maka tuduhan itu akan mencari pemiliknya. Ke langit tidak ditemukan, ke bumi tidak ada, akan kembali pada pemiliknya. Saya bukan Qadariyah dan saya sudah tegaskan itu. Anda tetap menuduh saya, maka tuduhan itu kembali kepada Anda. Ingat baik-baik itu ya. Maka ingat baik-baik, jangan pernah menuduh siapapun dengan tuduhan yang tidak benar, tidak ada nilai pengetahuan. Karena setiap tuduhan apapun akan kembali kepada pemiliknya ketika dia tidak menemukan kalimat itu. Dan gak ada kerjaan sekarang berselisih, sudah tinggalkan, itu gak penting, sudah tidak ada. Gak sepakat, tinggalkan, sepakat kita ambil. Paham sampai sini? Alhamdulillah, dan hidup kita tenang ya.
cukup dulu ya. Buya, saya mau bertanya tentang masalah cara bermadhab yang benar agar tidak mencampur adukan madhab. Dan di saat situasi tertentu, apakah kita boleh mengikuti madhab yang lain seperti madhab Maliki, Hambali, Hanafi? Dan urusan-urusan apakah yang diperbolehkan saat mengikuti madhab yang lain? Terima kasih Buya. Baik, beragama harus kita ikut ulama. Nggak boleh kita orang awam pakai cara-cara sendiri, buka-buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri, wah terjerumus nanti. Maka kita harus ikut ulama. Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, ilmu agama, ilmu fikih. Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya, tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya. Makanya ulama yang seperti ini adalah ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya. Dikukuh oleh murid-muridnya, bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya, berkembang sampai hari ini. Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dikembangkan oleh muridnya, terus disebut sebagai madhab Abu Hanifah. Maliki juga begitu, Syafi'i, madhab Syafi'i juga begitu. Artinya ya cara yang paling tepat ngikuti ulama ya bermadhab. Karena bermadhab ini adalah mengikuti ulama yang ilmunya sudah didiskusikan. Bukan gaya seperti kita orang dengan kesombongan Quran, hadis, salah paham lagi. Ini Imam Syafi'i memahami Al-Quran, hadis Nabi dengan pahaman beliau, setelah itu dilihat oleh orang setelahnya dan dikukuhkan. Bahkan kalau salah dikatakan salah, dijelaskan begitu. Dan cara yang paling tepat dia bermadhab, ngikuti. Kalau tidak bermadhab ini ya, takut masuk wilayah kesombongan, langsung bodoh hadis Nabi. Nggak susah kita langsung bodoh hadis Quran, langsung ambil, tidak bisa melakukannya. Maka yang paling tepat bermadhab. Makanya bermadhab adalah untuk kita. Kecuali anda sudah sampai maqam mujtahid, sudah mengerti ayat-ayat hukum, mengerti alat-alat istimbat, ilmu usul fikih, ilmu yang lain sudah lengkap, maka ya lain cerita. Anda boleh mengatakan tidak perlu bermadhab. Tapi ini orang kita ini ikut ulama. Nah kemudian cara mudahnya bagaimana? Ya selagi anda di Pakistan, ya anda ikut madhab Hanafi, karena di Pakistan kebanyakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Anda di Pakistan belajar madhab Syafi'i susah cari gurunya, kan begitu. Kalau anda di Maroko, ya anda ikut madhab Maliki, karena di situ banyak ulama Malikiyah, hebat Malikiyah. Itu cara mempermudah anda bermadhab itu begitu, sesuaikan dengan lingkunganmu. Kalau anda di Indonesia Raya, ya Syafi'i, belajar madhab Syafi'i. Sehingga kalau anda belajar wudhu di Jakarta nggak paham, pergi ke Surabaya sama-sama madhab Syafi'i, ketemunya gampang. Ketemu ke nanti langsung ke mana, ke Banjarmasin, oh ketemu lagi, oh gampang menghafalnya. Itu jadi ikuti dulu cara bermadhab, cara beribadah, ikuti. Makanya fikih-fikihnya ringan. Fikih madhab Syafi'i misalnya yang ringan-ringan, yang melajari wudhu kayak Safinatun Najah dan sebagainya. Atau mungkin selama terbesar di Indonesia kayak Mabadi Fikih, sederhana, kecil-kecilan. Baru setelah kita mulai mengerti lah madhab lain bagaimana, lah bolehlah itu untuk solusi. Enggak. Apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Ya boleh, tapi ente siapa? Madhab satu aja nggak paham pakai 4 madhab, ini khayal namanya, kan gitu jawabannya. Kan ada orang berkata, apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Oh boleh saja. Cuman kalau ente hafal 4 madhab, ente sudah pakai di meja di mimbar sana jadi ustadz, itu kan gitu. Kadang-kadang pertanyaan yang itu, bolehkah saya menggunakan, misalnya subuh saya pakai madhab Syafi'i, ini boleh saja. Berarti itu sudah ngerti 4 madhab dalam bab sholat sudah. Wah ini profesor ini, kan begitu gitu loh. Jadi cuma apakah boleh kita suatu ketika mengamalkan madhab lain? Ya boleh, tentunya pakai petunjuk dong. Ada yang ngajari misalnya dalam keadaan tertentu, hanya guru, ya guru saya keberatan nih, tempat saya dingin banget, terus
Istri saya itu penakut. Kalau tidak nempel nggak bisa ini. Saya habis wudhu jalan nempel. Ini bagaimana saya masa wudhu madhab Syafi'i istri saya? Oh ya sudahlah. Karena istrimu lengket banget ya. Kamu dikasih madhab Malik saja deh sama Hanafi. Guru yang ngasih bukan asal-asalan. Baru dia begitu. Kondisi dingin banget. Tempatnya di mana itu? Di atas gunung Naknung itu. Dingin banget deh. Ini kasus tertentu tapi bukan main-main. Dia sah dong ikut madhab kok. Ada yang ngasih petunjuk kok. Seperti itu. Jadi Anda tanya kepada Ustadz untuk sebuah solusi, bukan untuk sombong-sombongan. Wah kadang-kadang gaya, saya ngerti gaya, ikut madhab lain. Wah ngerti madhab-madhab. Wah hebat, hebat. Aneh dia tuh. Jadi kita akan mengal sama dalam majelis ini pun kadang kita keluarkan madhab fatwa madhab Maliki, kita hadirkan untuk sebuah kebutuhan. Tiba-tiba ngomong madhab Hanafi ke sebuah kebutuhan, kan sering. Bab zakat tiba-tiba kita pakai madhab Hanafi, bab baca Al-Quran bagi orang haid madhab Maliki. Ini kita hadirkan untuk solusi. Ya sebisa mungkin berpegang pada madhabnya, selesai. Madhab lain benar semuanya. Madhab lain hebat semuanya. 4 madhab tuh oh stop. Itu. Cuman cara mengamalkannya ya satu dong, supaya gampang. Termasuk kita tulis tentang berpindah madhab sah-sah saja. Hari ini madhab Syafi'i ya sah yang mau ngikut ulama. Yang penting jangan sampai tidak ngikut ulama, itu yang nggak boleh. Begitu insyaallah. Jadi boleh amal apapun, yang penting ikut madhab boleh. Jadi pertanyaan tadi ada apa saja yang kita boleh ikut madhab lain? Apa saja semuanya boleh asalkan Anda mengerti. Dan tentunya tidak mengganggu orang. Misalnya ya, Anda apakah boleh saya ikut madhab yang mengatakan bismillah tidak wajib dalam sholat saya karena Anda ikut ya, bukan sok pintur karena yang benar adalah ini, bukan begitu kan? Oh bukan. Apakah boleh saya tidak kunut ikut madhab Abu Hanifah? Apa boleh saya tidak kunut ikut Abu Hanifah? Pertanyaannya kenapa? Kamu tidak hafal kunut ya? Oh iya ya, oh nggak hafal kunut. Oke lah. Jadi kalau kamu ingin tidak kunut ikut Imam Abu Hanifah sah. Yang nggak boleh adalah kenapa kamu tidak kunut? Yang tidak kunut itu yang paling benar. Ente kurang ajar sama. Beda ya. Kalau ada orang tidak kunut mengatakan saya ikut Imam Abu Hanifah, jempol. Ente jempol. Tapi kalau mengatakan kenapa kamu tidak kunut? Yang benar tidak kunut, yang kunut oh ente penyakit ente. Ente tidak kunut ikut ulama selesai, nggak usah mengatakan bid'ah ini. Imam Syafi'i dikatakan ahli bid'ah. Bagaimana ulama Syafi'i bid'ah? Sudah jangan masuk wilayah itu. Jadi Anda boleh tidak kunut. Cuman pertanyaan, kenapa kamu tidak kunut dong di Indonesia? Nggak hafal. Oh, nggak hafal. Diganti aja Rabbana atina fid dunya hasanah sah. Oh gitu ya. Kenapa kok ambisi banget kamu tidak mau kunut? Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Ya nggak pengen aja. Ya sudahlah. Tapi bukan karena benci kan? Oh enggak. Ya sudah. Tidak kunut nggak apa-apa. Yang banyak nggak kunut karena nggak hafal. Baik, sederhana, tapi yang boleh dengan kesombongan. Yang benar tidak kunut. Yang kunut adalah salah. Ajib. Kalau kami seandainya pergi ke India sana, kalau suruh jadi imam, mending saya tidak mau jadi imam. Karena kalau saya imam di sana lalu pakai kunut, saya akan ganggu, meresahkan warga India. Berarti saya ustadz kurang ajar. Bikin orang resah. Ya saya selagi di sana, kalau saya harus pertampi dan saya nggak mau jadi imam, biar saya nyantai, nggak usah pakai, saya bisa kunut sendiri. Kalau terpaksa saya jadi imam di India, ya sudah saya tinggalkan kunut, tidak wajib. Sebaliknya biarpun Anda alim Hanafi kok datang ke Indonesia kok jadi imam, jaga dong warga Indonesia. Karena mereka biasa kunut dong, itu namanya ustadz bijak. Yang jadi masalah kan manusia yang aneh, yang benar ini yang tuh sesah bid'ah. Lah ini kan kacau manusia begitu tuh. Membuat kerusakan di muka bumi. Khilaf antar madhahib indah kok. Ini ada sebagian orang yang anginnya tuh naik ke dada tuh. Yang paling benar langsung ini waduh. Jadi menghindari kunut itu oke. Kalau Anda tidak mau kunut karena Anda memang selama ini belajar di Pakistan, kemudian Anda yakin dengan madhab itu, oh boleh. Yang Imam At-Tahawi itu kan orang besar, itu aslinya madhab Syafi'i, pindah madhab Hanafi, no problem, punya akidah hebat. Biasa pindah begitu, orang alim saja ada pindah kok, sah.
Yang kena sedikit saya panjang dikit. Pokoknya begini, imam-imam tuh hebat semua. Pokoknya jangan merendahkan, mencaci, mengelak. Kalau Anda ikut, oleh ikut. Tapi nggak boleh Anda merendahkan madhab-madhab itu. Jangan rendahkan madhab-madhab itu. Merendahkan pemikiran Malikiyah, Hanafiyah. Ente ini siapa? Rupanya pasti yang berani suka mencaci maki bukan karena ikut imam-imam besar ini. Ikut imam enggak tahu imam siapa ini. Imam kemarin sore sudah mau mengalahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Aneh-aneh. Lu Anda ini kok aneh banget. Kalau bahasa Jawa buru iceng kelangan delek. Yang kecil diambil, yang gede dibuang. Aneh ini. Anda ini seperti apa dalam mengikuti ulama? Hormati ulama. Antara imam dengan imam sama menghargai. Bahkan kalau kita bicara tentang sanad ilmunya, bagaimana? Imam Malik itu murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Kan berantai mereka. Asyik ini kok jadi kayak petentang-petentang begini orang akhir zaman ini. Jadi sebab tidak indah. Ini saja yang perlu kami candirkan. Jadi beragama itu indah. Yang tidak kunut, ya benar ikut ulama, sah. Dan seterusnya masih banyak contoh-contoh. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.